Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang pedagang sayur mayur jadi korban kejahatan gendam oleh dua pria yang mengaku keluarga Bupati Tulang Bawang. Menjelang kepadatan arus mudik Natal dan Tahun Baru, BBM langka di Lampung. Jelang akhir tahun 2022, permasalahan jalan rusak belum terselesaikan pemerintah. Banyak jalan di Lampung rusak parah. Truk bernomor polisi BA8050MA ditangkap polisi Jalan Raya atau PJR Polda Lampung saat melintas di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 50 Katibung, Lampung Selatan Selasa malam. Truk ini ditangkap karena menyelundupkan rokok ilegal. Total lebih dari 130.000 bungkus atau lebih dari 2,6 juta batang rokok disita karena diduga menggunakan pita cukai palsu. Rokok ilegal asal Batang, Jawa Tengah ini rencananya akan diedarkan di Jambi dan Riau Pekanbaru. Kemudian setelah dicek ternyata ada barang yang dicekkan yaitu rokok. Setelah dicek-cek, diteliti, diduga ilegal, artinya cukainya tidak sesuai. Pengemudi truk bernama Budiman, warga Batang, Jawa Tengah, ditangkap berikut kendaraannya. Ia mengaku mendapat upah 8 juta rupiah dari pemilik rokok yang kini masih buron. Kasus penyelundupan ratusan ribu rokok ilegal dilimpahkan ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Nasib malang dialami Hartati, pedagang sayur mayur di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang. Rabu siang, dia tidak untung setelah sebagian dagangan dan perhiasannya dibawa kabur penjahat. Hartati jadi korban kejahatan gendam atau hipnotis oleh dua pria yang mengaku sebagai ajudan serta mantan kakak Bupati Tulang Bawang, Winarti. Menurut Hartati, kedua pelaku awalnya berpura-pura memborong dagangannya. Hartati dirayu ikut naik mobil pelaku karena akan mendapatkan bantuan dari Bupati berupa uang sebesar Rp2.500.000. Saat di perjalanan, pelaku melucuti perhiasan Hartati. Pelaku kemudian menurunkan Hartati di jalan sepi dan kabur membawa perhiasan serta sayur mayur yang belum dibayar. Hartati menyadari jadi korban kejahatan setelah pelaku kabur. Kakaknya Winarti, dia ajudannya yang ngajak saya itu. Katanya saya mau dikasih bantuan 2,5 juta, terus mau dikasih beras katanya. Suruh bagi amplop 5 amplop katanya, suruh ngasih parkir, tapi nggak dikasih. Terus saya dibakar depan katanya, ditanyain lurahnya siapa, namanya siapa, dicatat-catat, tapi nggak ditulis. Taunya sampai di jalan itu saya turun, tapi katanya kalau pakai kuning-kuningan, pakai gelang putih itu nggak bisa dibuka. Saya suruh ngelepas, tak lepas, diminta sama dia dibungkus sama tisu. Kerugian korban hampir 10 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan Hartati ke Polsek Banjar Agung, Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Dua pencuri motor asal Padang Ratu, Lampung Tengah ditangkap polisi Polresta Mandar Lampung Rabu siang. Keduanya bernama Panji Yoga Saputra dan Sobri. Seorang teman tersangka telah ditangkap lebih awal sekitar 1 bulan lalu. Tersangka mencuri lebih dari 10 motor di Bandar Lampung. Mereka menyasar motor yang diparkir di minimarket dan indekos. Saat mencuri, tersangka juga melengkapi diri dengan senjata api rakitan untuk mengancam korban jika terpergok. Barang bukti yang diamankan senpi dan beberapa butir peluru berikut R2. Ya, ada berapa LP itu? Dari 10 lebih berapa dari LP? 10, ya. Di 10 itu LP-nya sebagian di polsek. Tersangka piawai dalam mencuri motor dan hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik saja. Modus tersangka merusak kontak motor dengan kunci T. Saya cuma mengintai, si Hendrik yang melakukan eksekusi itu, Pak. Eksekusinya gimana? Pakai kunci letter T itu, Pak, dia, Pak. Untuk kunci letter T. Kunci letter T. Dapat dari mana kunci letter T-nya? Dia buat sendiri, Pak. Buat sendiri? Iya, Siapa Pak. yang buat? Hendrik, Pak, yang buat sendiri. Buatnya di mana? Saya kurang tahu kalau buatnya, tapi dia udah ada itunya. Tersangka menyewa sebuah kamar kos di Teluk Betung Selatan untuk menampung motor curian. Setelah dinilai situasinya aman, motor kemudian dibawa pulang kampung untuk dijual. Tersangka juga memalsukan STNK motor curiannya agar laku lebih mahal. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pencurian uang dalam kotak amal masjid kian marak. Rabu pagi, seorang pencuri menggasak uang dalam kotak amal Masjid Miftahul Hidayah di Simpang Pematang, Mesuji. Pencurian diketahui oleh marbot masjid menjelang sholat zuhur yang mendapati sejumlah uang tercecer di lantai. Hal itu kemudian dilaporkan ke pengurus masjid lainnya. Dari rekaman CCTV terungkap pencurian terjadi pada pagi hari saat masjid sedang sepi jemaah. Pelaku seorang diri datang ke masjid dan merusak gembok kotak amal. Uang infak yang dicuri pelaku sekitar Rp200.000. Pelakunya satu orang pakai motor itu ya ladang yang trondol bebek. Nah, beliau itu masuk ke halaman masjid dekat dengan tempat wudhu. Nah, setelah itu dia itu lihat situasi ya. Kemungkinan kalau saya lihat di CCTV sekitar 15 menit memantau. Setelah itu dia berusaha masuk karena tidak dikunci lewat pintu samping sebelah kiri. Nah, di situ setelah masuk dia mengamati situasi sekitar beberapa menit. Nah, di situ langsung dia eksekusi. Pencurian uang dalam kotak amal Masjid Miftahul Hidayah tidak dilaporkan ke polisi. Pengurus masjid mengikhlaskan kejadian itu. Untuk mencegah pencurian serupa, pengurus masjid akan meningkatkan pengawasan. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji.